Tidak, Ibu. Enggak, Ibu, Berisik. insya Allah tidak. Kenapa? Insya Allah tidak berisik, Bu. Oh, ini masalah volumenya pelan banget ya. Mana? Ini dari saya berisi apa enggak suaranya? Mohon info. Kalau berisi akan saya Tidak, Bu. Insya Allah tidak berisik, Bu, ini. Tidak. Bagaimana? Insya Allah tidak. Berisi ya? Tidak, Bu. Tidak. Oh, tidak masuk. Oke. Ya. Izin saya mulai ya, Bu. Oh, iya Mbak. Iya, Mbak. Saya tak ini. Silakan Mbak Lisa. Baik, Bu. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aminatun Munawarti selaku dosen pengampu mata kuliah fitohormon serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini saya Mafulisa akan mempresentasikan sebuah artikel dengan judul Pengaruh aplikasi eksogen metil jasmonat pada karakteristik fisiologis dan biokimia Brassica napus cultivar Thalaye di bawah stres salinitas. Berikut merupakan artikel yang saya gunakan. Baik, sebelum masuk ke latar belakang, saya akan menjelaskan sedikit mengenai asam jasmonat. Asam jasmonat merupakan hormon tanaman yang berkaitan dengan ketahanan tanaman terhadap cekaman abiotik maupun biotik, yaitu memberikan respon fisiologis dan molekuler. Respon fisiologis dari asam jasmonat ini seperti aktivasi sistem antioksidan, kemudian akumulasi asam amino dan gula terlarut, dan pengaturan pembukaan dan penutupan stomata. Sedangkan untuk respon molekulernya ini melibatkan berbagai ekspresi gen terkait asam jasmonat. Selain itu juga terdapat interaksi dengan berbagai hormon tanaman lainnya seperti asam absisat, etilen, dan lainnya, serta interaksi dengan faktor transkripsi. Untuk mekanisme asam jasmonat akan berbeda di bawah lingkungan atau cekaman yang berbeda seperti pada stres dingin, stres garam, kemudian stres kekeringan maupun stres dari logam berat. Pada artikel ini akan dibahas lebih detail mengenai stres garam seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Di sini tanaman Brassica napus atau yang memiliki nama lokal tanaman nerapa atau sering disebut tanaman canola merupakan salah satu tanaman penghasil minyak berkualitas tinggi. Saat ini produksi tanaman canola banyak mengalami penurunan akibat cekaman salinitas. Cekaman salinitas tersebut menyebabkan efek osmotik di mana garam konsentrasi tinggi dalam tanah ini dapat mengurangi ketersediaan air sehingga terjadi ketidakseimbangan nutrisi akibat keterbatasan dari penyerapan nutrisi tersebut. Cekaman salinitas juga menghambat berbagai proses seperti fotosintesis, respirasi, dan metabolisme karbohidrat. Namun, pengaruh cekaman salinitas terhadap pertumbuhan tanaman ini juga bergantung pada spesies tanaman, tahap pertumbuhan tanaman, dan juga jenis cekaman, yaitu seberapa parah cekaman yang terjadi. Umumnya dalam kondisi stres salinitas, tanaman itu akan melakukan mekanisme untuk meningkatkan toleransinya seperti produksi fitohormon yaitu asam jasmonat.
Di sini metil jasmonat dan juga jasmonic acid, keduanya sering disebut dengan jasmonats, memiliki efek untuk perbaikan tanaman yang berada pada kondisi cekaman salinitas. Sebelumnya juga sudah dilakukan mengenai beberapa penelitian terkait pemberian asam jasmonat ini terhadap stres salinitas, yaitu menurunkan efek buruk dari konsentrasi garam yang tinggi dan pertumbuh dan proses fotosintesis dari tanaman jelai. Selain itu, perlakuan eksogen dari asam jasmonat juga dapat memperbaiki bibit padi yang terkena cekaman salinitas. Untuk tujuan dari artikel ini yaitu mempelajari efek stres salinitas pada karakteristik fisiologis dan biokimia tanaman kanola dan juga efikasi dari metil jasmonat dalam mengurangi efek penghambatan dari stres salinitas itu sendiri. Selanjutnya yakni metode. Yang pertama ada pengondisian dan juga Halo, sampai gimana tadi? Apakah bisa dilanjutkan, Mbak? ya Bu. Kok Kak Isa coba video. Oh, udah sampai material metode ya? Iya Bu. Baik Bu, akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu materials and method. Kemudian yang pertama ada pengondisian dan perawatan tanaman. Di sini biji tanaman kanola diambil dari Seed and Plant Improvement Institute di Tehran, Iran. Kemudian untuk metil jasmonatnya dibeli dari Sigma Company di USA. Maaf Mbak Lisa, maaf ya. Kanola, tadi sepertinya Brassica ya? Iya Bu, kan Brassica nipus itu ya Bu, tapi nama lokalnya itu sering disebut tanaman rapa atau kanola seperti itu Bu. Oh, kanola juga. Iya Bu. Kalau kanola kan berarti yang diambil minyaknya ya? Iya Bu, minyaknya. Oh ya, tadi Brassica apa? Napus ya? Brassica napus Bu. Kanola. Kanola itu bukannya ini tuh, apa namanya, minyak apa tuh ya, minyak kanola ya? Iya Bu, yang tanamannya sebentar. Tadi yang di slide pertama itu Bu. Kalau saya baca di Brassica, jurnal ya. itu, Ya, sawi itu tuh iya ya? Bu. Iya Bu. Itu awalnya memang bentuknya seperti sawi itu, namun nantinya akan berbunga berwarna kuning seperti ini Bu. Kemudian bijinya diambil untuk diekstrak minyaknya. Oke. Oke ya, lanjut Mbak. Baik Bu. Ya, minyak kanola kan mahal banget ini. Baik, untuk biji tanaman kanola sendiri kemudian disterilisasi dengan larutan natrium hipoklorit 5% selama 15 menit, kemudian dicuci dengan aqua steril 3-4 kali. Kemudian biji diletakkan di cawan petri untuk dikecambahkan dan ditumbuhkan selama 4 hari. Biji yang berumur 4 hari dipilih yang ukurannya seragam dan dipindahkan untuk ditanam di dalam pot yang berisi medium tanah liat perbandingan 1:1 dengan pasir. Kemudian setiap potnya diisi dengan 6 bibit dan juga diletakkan pada kondisi yang terkendali. Kemudian bibit disiram dengan secara teratur dan ditambah dengan setengah larutan Hochland sampai hari ke-16. Setelah bibit tersebut berumur 16, kemudian diberi perlakuan
salinasi atau pemberian NaCl dan juga metil jasmonat secara bersamaan. Di sini terdapat 4 konsentrasi cekaman salinitas yang diberikan, yaitu NaCl 0, 110, 220, dan 330 milimolar. Kemudian sedangkan konsentrasi metil jasmonat yang digunakan itu ada 2, yaitu 0 dan juga 100 mikromolar. Penelitian ini juga menggunakan 6 tanaman dalam satu pot dan ada 4 ulangan. Selanjutnya, setelah 28 hari pasca perlakuan dengan salinitas dan juga metil jasmonat atau 44 hari setelah semai, 5 tanaman per perlakuan ini dipanen dan juga dilakukan analisis. Selanjutnya dilakukan perhitungan mengenai parameter pertumbuhan. Di sini setelah panen dilakukan penimbangan mengenai bobot segar daun, pucuk, dan juga akar. Untuk luas daunnya diukur dengan leaf area meter LI 3000. Untuk berat keringnya dilakukan dengan cara mengoven bagian tanaman pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian untuk relative growth rate, net assimilation rate, dan luas spesifik daun dievaluasi sesuai prosedur yang direkomendasikan oleh Watson dan kawan-kawan. Kemudian untuk penentuan kadar air relatif ini diukur menggunakan metode yang dilakukan oleh Yildirim et al. Setelah mencatat bobot segar, daun dilakukan perendaman dalam air suling, kemudian diletakkan dalam cawan petri yang tertutup selama 10 jam dan massa turgor dari setiap daunnya dicatat. Kemudian sampel daun dimasukkan ke dalam oven yang telah dipanaskan pada suhu 74 derajat Celcius selama 24 jam hingga diperoleh bobot kering. Setelah itu dilakukan penghitungan kadar air pada daun menggunakan rumus yang tertera pada slide. Selain itu juga dilakukan penentuan parameter fotosintesis seperti laju fotosintesis, laju respirasi, dan konsentrasi karbon dioksida yang diukur pada tanaman di bawah cekaman garam menggunakan infrared gas analyzer. Kemudian juga dilakukan beberapa pengukuran seperti analisis kandungan gula terlarut, kemudian peroksidasi lipid, kandungan prolin, dan juga beberapa enzim assay. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan ANOVA 2 arah dengan perbandingan dilakukan dengan metode beda nyata terkecil. Untuk analisis data ini digunakan software SAS. Selanjutnya yaitu hasil mengenai parameter pertumbuhan. Di sini semua variabel pertumbuhan yang diteliti dalam penelitian ini meliputi berat basah dan kering, berat pucuk dan akar secara signifikan menurun dengan peningkatan konsentrasi NaCl atau garam. Variabel-variabel tersebut juga menurun secara signifikan ketika ditambah dengan metil jasmonat jika dibandingkan dengan kondisi kontrol. Kemudian tidak seperti pada fresh weight dan juga dry weight, pada akar, pada pucuk ini secara signifikan diperbagi dalam perlakuan salinasi yang diberi perlakuan metil jasmonat jika dibandingkan dengan perlakuan yang tidak ditambah dengan metil jasmonat. Selanjutnya mengenai variabel fisiologis, di sini mengenai relatif water content, kemudian spesifik leaf area, relative growth rate, dan juga net assimilation rate di sini menurun secara signifikan dengan peningkatan konsentrasi NaCl. Hasil ini menunjukkan pada perlakuan tanpa penambahan metil jasmonat. Sedangkan untuk aplikasi dengan perlakuan dengan metil jasmonat ini mampu memitigasi efek dari NaCl pada variabel fisiologis ini, terutama pada NaCl konsentrasi 220 dan juga 330 milimolar.
Selanjutnya yaitu variabel fotosintesis. Di sini NaCl secara signifikan mengurangi laju fotosintesis dan meningkatkan titik kompensasi dari karbon dioksida dan juga respirasi. Pemberian metil jasmonat ini secara signifikan mampu meningkatkan proses fotosintesis dan menurunkan karbon dioksida. Namun pemberian metil jasmonat pada 0 milimolar NaCl ini meningkatkan titik kompensasi dan juga laju respirasi jika dibandingkan tanpa perlakuan metil jasmonat pada 0 milimolar NaCl atau kondisi kontrol. Untuk kandungan dari gula terlarut, di sini terjadi peningkatan salinitas dengan peningkatan salinitas atau kondisi cekaman garam yang diberikan, di sini gula terlarut mengalami peningkatan secara signifikan. Selain itu, gula terlarut sini juga meningkat setelah diberi pada perlakuan metil jasmonat 0 dan juga NaCl 0 milimolar. Perlakuan dengan metil jasmonat ini mampu menghasilkan kadar gula terlarut yang meningkat dengan bertambahnya tingkat salinitas yang diberikan. Selanjutnya yakni hasil dari kandungan malondialdehid. Di sini kandungan malondialdehid dalam daun kanola ini meningkat secara signifikan dengan peningkatan tingkat salinitas tanpa metil jasmonat. Untuk pada grafik ini, grafik yang berwarna gelap merupakan metil jasmonat 0 mikromolar atau tanpa, sedangkan yang berwarna sedikit cerah atau abu-abu ini merupakan metil jasmonat 100 mikromolar. Metil jasmonat sendiri sebenarnya juga meningkatkan kandungan dari malondialdehid. Ketika metil jasmonat ini diterapkan pada cekaman salinitas, kandungan malondialdehid ini mampu berkurang secara signifikan dibandingkan dengan perlakuan tanpa pemberian metil jasmonat. Selanjutnya yaitu kandungan prolin. Di sini terjadi perubahan kandungan prolin dalam perlakuan salinitas tanpa metil jasmonat, menunjukkan bahwa konten atau kandungan prolin ini mampu meningkat secara signifikan dengan peningkatan dalam kadar NaCl. Metil jasmonat sendiri juga menyebabkan peningkatan konten atau kandungan dari prolin. Selain itu, kandungan dari prolin ini akan menurun secara signifikan pada pemberian metil jasmonat konsentrasi tertentu. Namun pengurangan dari kadar prolin tertinggi itu terdeteksi pada pemberian metil jasmonat 300 milimolar NaCl. Selanjutnya yakni untuk aktivasi enzim antioksidan, di sini terdapat 3 enzim yaitu POX, katalase dan LOX yang akan meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan cekaman kekeringan yang diberikan. Metil jasmonat sendiri juga meningkatkan aktivitas dari enzim tersebut. Namun aktivitas antioksidan dari masing-masing enzim akan berkurang secara signifikan dengan pemberian metil jasmonat dalam cekaman salinitas, khususnya pada konsentrasi NaCl yang lebih tinggi, yaitu 330 milimolar. Selanjutnya yaitu bagian diskusi. Di sini stres salinitas secara signifikan mampu mengurangi biomasa dari kanola segar dan kering dengan efek pada pertumbuhan pengurangan efek dari pertumbuhan tunas yang lebih tinggi daripada pertumbuhan akar. Hal ini disebabkan karena penurunan penggunaan air oleh tanaman yang menyebabkan perkembangan luas daun ini berkurang relatif terhadap pertumbuhan akar, sehingga pertumbuhan dari tunasnya itu mampu terhambat. Selain itu, stres salinitas ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ion dalam sel tumbuhan yang mengarah pada stres oksidatif dan juga penurunan
pertumbuhan tanaman. Dalam penelitian ini, metil jasmonat yang diterapkan secara eksogen memberikan efek perbaikan pada biomasa di bawah konsentrasi NaCl yang berbeda dibandingkan dengan stres salinitas tanpa pemberian NaCl. Untuk pengukuran karakteristik fisiologis yang meliputi relative water content, specific leaf area, relative growth rate, dan net assimilation rate di sini menurun secara signifikan dengan peningkatan konsentrasi NaCl. Di sini menunjukkan terjadinya hilangnya tekanan turgor dan juga ketersediaan air yang terbatas pada cekaman salinitas yang menyebabkan pembatasan dalam proses sel yang berkaitan dengan penggunaan air. Selain itu, pada hasil penelitian ini juga dijelaskan bahwa laju fotosintesis ini mengalami penurunan yang diikuti dengan peningkatan NaCl. Sedangkan dengan pemberian metil jasmonat ini, kadar fotosintesis laju fotosintesis dapat ditingkatkan melalui peningkatan dari tadi relative water content, specific leaf area, dan lainnya. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa gula terlarut itu meningkat secara signifikan dengan peningkatan konsentrasi NaCl dengan pemberian metil jasmonat. Pada penelitian ini juga dijelaskan bahwa kandungan prolin akan meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan cekaman salinitas yang terjadi. Di sini kan prolin memiliki fungsi seperti stabilisasi protein, membran, kemudian menghilangkan radikal bebas dan lainnya, sehingga pada konsentrasi NaCl yang tinggi, kandungan prolin juga akan tinggi. Selanjutnya yakni kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, tanaman kanola yang di bawah kondisi stres salinitas jika diberi dengan metil jasmonat secara eksogen dapat mengurangi efek buruk dari stres salinitas tersebut, terutama di bawah konsentrasi NaCl yang lebih tinggi. Kemudian juga metil jasmonat ini berperan dalam memperbaiki kondisi fisiologis tanaman yang terjadi karena stres garam, terutama terdeteksi melalui peningkatan laju fotosintesis dan juga akumulasi gula terlarut, dan melalui pengurangan laju respirasi dan stres oksidatif. Namun, peneliti pada jurnal atau artikel ini juga menyarankan bahwa sebaiknya juga perlu dilakukan analisis profil ekspresi gen dan mempelajari ekspresi gen kuantitatif di bawah kondisi NaCl dan metil jasmonat yang berbeda, sehingga nantinya dapat membantu kita untuk dapat memahami mekanisme yang terlibat dalam proses pengurangan stres salinitas pada tanaman kanola. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke Bu Aminatun. Baik Mbak Lisa, terima kasih atas presentasinya yang sangat bagus ya. Selanjutnya adalah diskusi. Jadi seperti yang sudah saya tulis di room chat, pertanyaan bisa langsung ditanyakan atau ditulis di room chat. Silakan ya. Sama itu juga perlu dikonek. Apakah kerjasama yang dilakukan juga di internal? Apakah di internal prosesnya tidak ada kekerasan misalnya antara anggota Satgas? Terus berikutnya, ya terakhir ini ya, adalah juga kesejahteraan psikologis maupun anggota Satgas. Karena seperti yang disampaikan Pak Yusuf tadi, kekerasan itu juga bisa menyebabkan Silakan. Udah ada yang angkat tangan? Yang menulis belum ada nih.
Ini bareng nih sesi tanya jawab. Halo, halo. Bisa rubah view-nya apa? Loh, ini Mas Yudi udah standby. Afif ya. Ada yang ditanyakan? Ini cukup bagus ya. Jadi aplikasi dari asam jasmonat ya. Metil jasmonat ya. Itu kan jadi asam asesalisilat, asam jasmonat, sistemin, poliamin itu kan merupakan hormon yang terlibat dalam ketahanan tanaman ya dalam menghadapi cekaman, berbagai macam cekaman biotik maupun abiotik ya. Di sini digunakan, diaplikasikan pada tanaman canola ya. Canola itu yang dimanfaatkan biasanya adalah minyaknya. Minyak canola itu tinggi sekali harganya. Jadi di sini diupayakan bagaimana caranya untuk menekan stres garam gitu kan, sehingga dampak negatif dari tekanan tersebut bisa dikurangi ya dengan pemberian hormon metil jasmonat secara eksogen. Silahkan, ada yang Mas Afif mau nanya atau Mbak Nisa? Oh ya Mbak, ini sini ada Mbak ini ya, saya belum pernah ketemu ya, Mbak Dewi. Mbak Dewi tadi saya baca Mbak Dewi, oh ini ada Mbak Afif ya, Mas Afif. Jadi di sini ada Mbak Dewi ya, semoga untuk minggu depan kan kuliah terakhir ketemu ya. Jadi saya sama sekali belum pernah ketemu ya, lupa saya yang namanya Mbak Krisna Dewi atau Dewi Krisna ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Afif. Tabel 1-2, mengapa kemudian 100 metil jasmonat 0 NaCl tidak lebih daripada kontrol 0 meja 0. Terima kasih. Tidak lebih daripada kontrol. Ya, di sini tambah tidak stres tapi dikasih ya. Ya Bu Amin, saya Mafulisa izin untuk mencoba menjawab. Jadi berdasarkan pertanyaan dari Afif, mengapa pemberian 100 mikromolar metil jasmonat pada 0 NaCl atau pada kondisi cekaman salinitas 0 itu tidak lebih baik daripada kontrol seperti itu. Jadi kalau berdasarkan artikel yang saya baca itu memang metil jasmonat ini akan memberikan efek yang baik atau menghasilkan efek fisiologis jika tanaman tersebut berada pada kondisi stres seperti itu. Jadi mengapa pemberian 100 mikromolar metil jasmonat pada 0 NaCl ini tidak lebih baik karena kan di sini NaCl-nya 0 milimolar, artinya itu tidak ada cekaman salinitas, namun tetap diberi metil jasmonat. Hal ini mungkin berkaitan dengan proses molekuler dari metil jasmonat, namun yang sejauh yang saya tahu bahwa metil jasmonat ini memang akan memberikan efeknya itu pada kondisi
tanaman yang berada di bawah cekaman salinitas, sehingga kalau tanaman tersebut tidak berada dalam kondisi cekaman salinitas seperti 0 NaCl ini, meskipun diberi metil jasmonat ini, hasilnya tidak akan jauh lebih baik daripada tanaman kontrol yang melakukan proses fisiologis dengan normal seperti itu. Iya, bagaimana menurut Mas Afif? Ya, jadi kalau yang 0 NaCl berarti itu kan tidak ada stres ya, tanaman itu kan tidak stres, gitu kan, sehingga ya tidak bermakna kalau ditambah ini ya, jadi hormon itu kan regulator ya, regulator sehingga dia akan bekerja kalau memang diperlukan begitu ya. Dari dia kalau dia nggak stres berarti ya nggak apa namanya, tidak memberikan sinyal kalau dia stres gitu kan, jadi tidak aktif gitu. Mungkin dari Mas Afif ada feedback. Oh ya, mungkin yang lainnya? Ini teman-teman yang lain, terima kasih. Nah, ini 0, ini kontrol 65, terus yang 10. Tadi yang saya kan itu 10 meja ya? 10 ya? Ada yang 10 tau? Tidak 0 sama 100 saja ya? Iya Bu, hanya 2 saja, 0 sama 100 0 dan mikromolar. 100, oh ya. Iya. Ini 100 apa? Oh, mikromolar. Ya 2 aja. Ya. Terus hasilnya yang 00 sama yang ini. Jauh di bawah ya? Iya, begitu ya? Iya Bu. Jauh sekali di bawah. Ini misalnya yang sud berat segar, pucuk ya, sud fresh weight nih, yang 0 berapa ini? 6,85 gram. Iya, benar kah? Benarkah 6,85 ya? Iya Bu, benar, 6,85 Terus gram. yang 100, nah ini perlukannya hanya 1 memang. Ini 3,49 ya. 3,49. Untuk yang 0, iya berarti malah turun ini ya. Iya Bu. Malah turun ya. Tadi Mbak Lisa jawabnya bagaimana? Demikian juga Saya menjawabnya ini juga turun sekali, terus rootnya 19, rootnya juga ya. Rootnya juga 0,2. Oh iya, semua parameter pertumbuhan justru malah turun. Iya Bu, memang Malah ada turun. yang treatment yang metil jasmonat 100 namun NaCl-nya 0 ini turun karena tidak ada kondisi cekaman salinitas sehingga metil jasmonat yang diberikan ini tidak dapat berfungsi secara optimal seperti itu Bu, karena tidak ada kondisi stres. Tapi malah menurunkan loh ini. Malah menurunkan loh. Iya kan? Iya Bu. Demikian juga untuk kalau yang ada stresnya sih nggak masalah turun. Tapi yang perlakuan jelas meningkat ya. Yang perlakuan NaCl tuh meningkat ya, semua meningkatkan ini daripada yang ada stresnya. Tapi untuk yang ini, ya pertanyaannya bagus sih, termasuk kritis ini ya. Pertanyaannya kritis sekali. Jadi di sini mengapa kok turun? Berarti di sini ada pengaruh negatif kan? Ada pengaruh negatif dari ini. Jadi tidak sekedar tidak berpengaruh, tapi berpengaruh negatif di sini. Jadi kalau misalnya di uji statistik paling beda toh ini. Ini konotasinya beda ya. Beda enggak? A dan B ya sepertinya. Iya Bu, beda. Ya berarti di sini mengapa kok bisa turun? Ini menurunkan, bukan tidak berpengaruh. Tadi kan saya pikir
tidak berpengaruh, ternyata di sini ada pengaruh negatif, ada Eh, pengaruh negatif di sini. iya Bu, Berarti kalau harus melihat mekanismenya. Seperti eh, diwang itu Mbak, diwang itu ada kan, ada gambar yang ini loh mekanisme metil jasmon dalam mempengaruhi memberikan peningkatan ketahanan tanaman terhadap sekaman biotik maupun abiotik. Jadi coba dibuka diwang, diwang itu ada yang tadi lihat sekilas sih. iya Bu, izin menambahkan kalau di artikel juga dijelaskan meskipun di bawah kondisi yang non stres atau tidak ada dekaman salinitas, metil jasmonat ini menyebabkan penurunan karakteristik pertumbuhan. Di sini disebabkan adanya perubahan pada sel penjaga seperti itu Bu, sehingga terjadi proses penutupan stomata dan pengurangan transpirasi. Kemudian aplikasi asam jasmonat secara eksogen pada kondisi stres pada kondisi tanaman yang tidak stres, ya itu juga dapat mengubah keseimbangan hormon endogen seperti itu, Bu. Ya, jadi itu yang jawaban yang lebih tepat ya. Jadi tadi dengan adanya jasmonat padahal dia tidak stres, ini ternyata bisa berpengaruh pada penutupan stomata gitu ya. Iya, Bu. Sehingga kalau stomatanya menutup kan berarti ya ada hambatan fotosintesis itu kan. Otomatis kalau hambatan fotosintesis larinya ke pertumbuhan. Nah, itu bisa dinalar itu. Gitu Mas Afif ya, tambahannya ya. Nah, tadi saya pikir tadi tidak ada pengaruh, ternyata ada pengaruh di sini, tetap ada pengaruh ya dengan kondisi tidak stres, ternyata dia ngefek pada penutupan stomata. Lah, akibatnya malah jadi negatif ya karena ini laju fotosintesisnya jadi turun gitu kan karena pertukaran O2 CO2-nya kan juga terhambat gitu kan ya kalau nutup stomatanya. Ya, saya terima. Oke, jadi mungkin kita yang lainnya ini masih Mas Afif toh ya. Yang lainnya? Mbak Dewi, saya pengen tahu ya, Mbak Dewi yang mana ya? Ini tadi ada Mbak Dewi tak baca ini, ada Mbak Dewi. Saya lagi mengira kok. Tadi ada Dewi. Sekarang nggak ada kah? Loh, sekarang ada ono. Waduh. Nggak ada ya teman-teman ya? Tadi sempat Permisi, Bu Ami. ya, Oke, saya izin bertanya apakah diperbolehkan ya? boleh. Oke. Nah ini Oke, kalau nggak harus saya nyari-nyari yang tidak ada ini. Tadi ada soalnya, sekarang nggak ada ini. Oke. Ya, saya Yudhistira Ibrahim izin bertanya. Mungkin yang pertama ini mungkin bisa ke slide yang MDA. Mana apa tadi saya lupa tuh. Nah ini malondialdehyde. Ini sebenarnya mungkin seperti hampir menyerupai pertanyaannya Afif ya. Ini kalau dilihat di kondisi yang kontrol kan malah justru meningkat. Saya ingat saya tuh MDA tuh yang berhubungan dengan fotosintesis. Saya lupa. Nah itu kan di sini juga ternyata pas yang kontrol kan malah meningkat ya. Ini apakah menjadi salah satu bukti bahwa asam jasmonat yang berlebih itu malah justru meningkat memberikan stres yang berlebih juga, jadi yang awalnya baik jadi stres, ataukah ini ada kelainan pada tanamannya sendiri? Nah itu yang pertama. Terus yang pertanyaan kedua mungkin bisa ke yang prolin. Bisa ditulis sama Mas Yudis. Nah ya Bu. Nah, sepertinya mungkin habis satu saja ya Bu. Saya ada dua pertanyaan. Teringat saya tak bagi-bagi nih, jadi kacau kalau mendengarkan dua. Oke. Ya mungkin saya off mic, jadi saya lebih ke chat saja ya Bu artinya. Ya ngomong sambil nulis kan bisa toh? Bisa nggak? Saya tidak bisa Bu. Tidak bisa, tidak bisa Bu. Ya jadi apakah saya lanjut ini atau saya fokus ke ketik saja ya Bu?
Ya ditulis aja deh. Oh, Ini saya baik. copy paste soalnya. Saya copy ke ini ke Word ya. Oke, Saya baik, kan Bu. nggak langsung ini masukkan ke nilai. Tapi saya ada dokumentasinya. Oke, baik. Mohon maaf, Bu. Nih pokoknya yang MD ini toh, yang MDA ini toh. Ini kok Prolin. Yang lainnya siap-siap nulis ya. Nulis di Word dulu, nanti di copy di sini juga boleh, langsung nulis di sini juga boleh. Ada anti-salin treatment. Third Prolin increase with dokumentasi. Diskusi. Saya kemarin sudah ada diskusi ya. Oke, makasih. Itu Mbak, kalau Mbak Lisa mungkin udah bisa nangkep tadi ya. Tadi katanya ada 2. Oh iya 2. Ini yang selalu tanya ini Mas Afif sama Mas Yudis. Yang lainnya kemarin banyak kok ya minggu kemarin. Mengapa MDA pada kondisi non-stres dengan meja justru
meningkat dibandingkan pada kondisi kontrol. Asumsi dari Mbak Lisa terkait peran meja pada kadar prolin yang menurun ketika diaplikasikan dengan tertinggi apa ya? Apa sih? Asumsi dari Mbak Lisa terkait peran meja pada kadar prolin yang menurun ketika diaplikasikan pada salintas tertinggi apa ya? Saya nggak mudah dengan yang kedua. Saya yang kedua ini mungkin butuh intonasi ini ya, pertanyaan yang kedua, Mas Judis. Oh, okay. Iya, yang kedua. Ya maksud saya ini Bu, kalau dilihat yang prolin apa? Graf prolin. Ini Itu prolin ganti. itu yang ini MDA. Grafik yang prolin, grafik prolin. Nah, ya ini Bu, ini kan kalau di yang tertinggi itu kan prolinnya kan rendah ketika diaplikasikan dengan meja apa metil jasmonat. Nah, ini asumsinya dari Mbak Lisa Maksud ini bagaimana gambarnya ya? yang hitam yang apa ini? Yang hitam yang mana ini? Yang apa ini? Hitam tuh yang non ya, yang tidak dikasih. Hitam itu yang 0 Bu, yang tidak dikasih metil jasmonat. Tambah meja. Justru MDA-nya meningkat. Ya berarti ini mirip pertanyaannya Mas Afif tadi kan pada apa tadi? Oh, pertumbuhan ya. Iya Bu. Terus Mbak Lisa menjawab. Iya Bu, jadi MDA ini apa? MDA-nya apa dulu? MDA kan malondialdehid di sini itu berkaitan dengan stres oksidatif seperti itu Bu. Kalau pada jurnal. MDA pada kondisi stres, tidak stres dengan MDA justru meningkat. Ini yang dengan meja tuh yang ini toh, yang hitam ya? Bukan Bu, Oh, yang bukan yang abu ya? Tidak stres, tapi ditambahkan meja gitu ya? Iya Bu. Tadi gimana? Jawabnya gimana tadi? When meja diaplikasikan pada treatment salin, MDA reduce. Loh, di sini memang ini kan kebalikannya ya. Jadi meja sih. MDA ini kan stres toh? Iya Bu. Respon stres kan? Respon stres ya, bukan dampak stres ya, bukan merupakan respon pertahanan ya, tapi respon stres kah? Respon stres oksidatif Bu. Ya, ya udah, berarti kan merupakan respon stres oksidatif. Beda dengan prolin. Tapi yang di sini ditanyakan itu karena di sini kondisinya tidak stres. Iya toh? Iya Bu. Iya kan? Yang ditanyakan Mas Yudi kan karena kondisinya tidak stres. Wah. Kondisi tidak stres, tapi MDA-nya kok bisa meningkat dengan penambahan meja. Berarti dengan meja itu ya, karena kondisinya tidak stres, sedangkan hormon itu kan akan merespon kalau dia stres gitu kan. Di sini dengan penambahan hormon, jadi hormon itu kan kita kembali ke konsep hormon ya. Konsep hormon itu bagaimana? Dia kan hanya aktif pada kondisi yang sangat rendah gitu kan. Ya, tapi kalau di atas, kalau terlalu tinggi justru bisa menghambat ya, seperti tadi pertumbuhan tadi kan bisa menutup stomata, tapi di sini mungkin beda ininya, beda mekanismenya ya. Kalau di pertumbuhan mungkin melalui tadi penutupan stomata. Di sini mungkin pas ini Mbak MDA itu gimana sintesisnya? Biosintesisnya apakah tergantung atau terkait dengan fotosintesis atau tidak? Itu mungkin jadi dikaitkan seperti itu. Ya, jadi kalau tadi pertumbuhannya menurun itu karena fotosintesisnya
terganggu ya karena stomatanya menutup begitu kan. Berarti ini bisa dihubungkan dengan MDA. Apakah dia sintesis MDA itu juga tergantung atau related atau inline dengan fotosintesis gitu ya. Iya Bu, jadi kalau pada artikel itu dijelaskan untuk yang MDA itu tidak berhubungan dengan fotosintesis, namun berhubungan dengan berbagai aktivitas antioksidan maupun aktivitas enzim seperti enzim katalase seperti itu Bu. Ya terus? Kemudian juga pemberian metiljesmonat pada MDA yang pada MDA apa namanya? Soalnya ini kan memang beda ya polanya dengan yang dengan perlakuan toh. Beda toh itu beda sendiri kebalikan toh. Jadi biasanya Iya, itu Bu. dibahas itu di artikelnya dibahas. Iya Bu, di sini hanya dijelaskan pada kondisi yang non stres itu juga bergantung pada aplikasi konsentrasi yang digunakan dan juga spesies tanaman, hanya seperti itu Bu. Oke, kita kembalikan ke Mas Yudis. Mungkin Mas Yudis punya pemikiran lain. Ditanya gitu orang ngekek. Iya, Ini temannya kalau banyak toh di situ di kelas banyak dengan Mas Afif ya. enggak Bu, cuman bertiga saja Bu. Sama siapa? Mbak Lisa sama Mbak Nafika. Oh, Mbak Lisa sama Lisa Nabila ya. Sama Mbak Mbak Lisa, Nafika. Mbak Mafulisa. Oh, Mbak Lisa. Oh, satu ruangan dengan Iya. Mbak Lisa. Oh, Iya. ya, berarti omongan di situ toh. Yo, sampai. Nah, menurut Mas Didis gimana? Tadi Mbak Lisa udah menjawab, saya juga udah berpikir nih. Ya, kalau menurut saya ini justru apa ya? Ini asam jasmonatnya atau mejanya ini justru malah memimik perannya si NaCl kalau saya pribadi melihatnya. Kan kalau NaCl memimik apa ya? Memimik itu seperti kayak meniru kondisi kalau NaCl, kalau ada NaCl, kalau ada kekeringan. Kan kalau ada NaCl tidak ada meja kan meningkat ya Bu, MDA-nya hitam tuh. Tapi kalau pas dilihat yang kondisi yang non stres yang saya tanyakan itu ketika ada meja malah juga justru naik. Nah, saya memikirkan atau mengasumsi bahwa mungkin saja ketika diaplikasikan asam jasmonat pada kondisi yang tidak stres itu justru dari kondisi fisiknya akar ini yang mungkin juga malah merespon dari biosintesisnya tadi kata Mbak Lisa itu ada peningkatan aktivitas enzim. Ini justru MDA-nya sebagai respons stres ini mungkin ya dengan yang mungkin penyerapan air atau yang lainnya itu malah berefek juga sehingga kondisinya itu malah seperti stres kekeringan juga stres salinitas. Jadi seperti memimik atau menirukan kondisinya si NaCl itu Bu, kalau saya berpikir. Jadi ini lebih ke arah molekuler sih Bu, saya mikir cuman itu asumsi hipotesis saya Bu ini. Mungkin jika Ibu ingin membenarkan atau mengoreksi monggo Bu. Oke, mungkin dilanjutkan yang kedua ya. Ya Bu, untuk pertanyaan dari Yudhistira yang kedua, asumsi terkait peran metiljesmonat pada kadar prolin
yang menurun ketika diaplikasikan pada salinitas tertinggi. Ya, Yudis, terima kasih atas pertanyaannya. Pada grafik ini kan dapat dilihat kalau misal prolin pada kondisi 0 mikromolar metil jasmonat atau dengan tekanan salinitas 330 milimol, ini kan sangat tinggi ya jika tidak diberi metil jasmonat. Namun jika diberi metil jasmonat ini rendah. Untuk asumsi saya kalau berdasarkan pada jurnal, saat terjadi stres salinitas itu pada tanaman prolin otomatis kan akan meningkat. Nah, meningkatnya prolin ini itu menyebabkan berkurangnya sebagian konsentrasi ion esensial seperti magnesium, kalsium dalam sel mesofil, kemudian ada pengurangan potensi air atau akumulasi dari senyawa Na+ atau Cl- konsentrasi tinggi dalam kloroplas yang justru bersifat toksik. Nah, ketika ditambah dengan metil jasmonat, terjadi keseimbangan dari penambahan metil jasmonat ini akan menyebabkan keseimbangan konsentrasi ion esensial seperti magnesium dan kalsium dalam sel mesofil yang sebelumnya pada kondisi stres tanpa pemberian metil jasmonat itu prolinnya tinggi akan rendah, itu ya disebabkan karena itu tadi. Jadi ada konsentrasi ion esensial seperti magnesium, kalsium dalam sel mesofil itu yang akan menjadi seimbang seperti itu dengan penambahan metil jasmonat. Selain itu, saat metil jasmonat ini ditambahkan, itu terjadi penambahan potensial air dalam sel. Selain itu juga sebelumnya ada akumulasi Na dan ion Cl- yang tinggi yang membuat bersifat toksik. Setelah ditambah dengan metil jasmonat itu, maka konsentrasi dari Na+ dan Cl- ini menjadi menurun dan juga menurun pada kloroplas sehingga tidak bersifat toksik lagi dan juga bisa digunakan oleh tanaman. Seperti itu, Yudis. Apakah ada feedback? Iya, sebenarnya ada sih. Jadi secara simplified itu asam jasmonat ini seperti kayak seperti memberikan ionnya tuh biar tetap stabil. Apa maksudnya? Kan tadi kan ionnya itu kan berperan ya. Jadi yang awalnya NaCl ini menurunkan potensi air kan ya, atau kan salinitas. Iya. Nah, terus karena ada meja, otomatis ini osmosis tingkat potensial air itu malah justru tidak terhalang tutur, malah menjadi dekat nol gitu ya kalau secara simpelnya. Iya. Iya, menjadi tidak terhalang atau justru bakal naik seperti itu, seperti normalnya. Tapi ini meja sendiri tidak ada hubungannya dengan NaCl ya, misalnya kayak interaksi antara meja sama NaCl ini memang tidak disebutkan ya, tidak dijelaskan ya di artikelnya, atau ada? Kalau interaksinya antara metil jasmonat dan NaCl ya, Yudis, itu tidak begitu dijelaskan pada artikel, namun hanya dijelaskan bahwa ada akumulasi dari Na+ dan Cl- yang akan berubah di bagian kloroplas tanaman jika ditambah dengan metil jasmonat. Oleh karena itu kan tadi juga di bagian kesimpulan atau saran tadi, peneliti juga menyarankan untuk mempelajari dari ekspresi gen kuantitatif maupun jalur persinyalan lain terkait kondisi tanaman kanola di bawah NaCl yang tinggi seperti itu, Yudis. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya dan mohon maaf atas keribetan dari pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, jadi di sini yang tanpa meja itu kan justru prolinnya tinggi ya. Begitu ya Mbak Lisa ya? Iya, Bu. Pada yang terakhir ini ya, berarti dia kan mengalami tekanan, mengalami stres garam karena di sini memang 330 berapa gitu milimolar NaCl gitu kan.
Nah, di sini tanaman itu kan memang memiliki beberapa mekanisme ya untuk menghadapi tekaman ya. Mau kekeringan atau garam tinggi itu kan nantinya juga mengarah ke tekaman osmotik gitu kan. Nah, salah satunya adalah dengan mengakumulasi prolin ini gitu kan sebagai osmotic adjustment antara lain seperti itu. Nah, kalau di sini yang dengan penambahan meja dengan penambahan jasmonat ya metil jasmonat di sini berarti ada mekanisme lain selain prolin gitu ya. Jadi metil jasmonat ini menginduksi ekspresi gen-gen yang terlibat dalam ketahanan selain prolin karena kan banyak sekali ya. Banyak sekali kan yang ini yang memberikan pertahanan tanaman itu kan tidak prolin sendiri gitu ya. Sehingga di sini untuk prolinnya bisa ditekan karena ada mekanisme lain yang membantu untuk memberikan pertahanan tanaman terhadap tekaman garam. Begitu, itu secara logikanya seperti itu Mas Yudis ya. Oke, Bu. Bisa diterima ya. Jadi di sini kan bisa menurunkan peran prolin gitu kan. Jadi sintesis prolinnya. Ini di sini prolin itu kan asam amino ya. Tapi bukan asam amino prolin yang hasil pembongkaran protein, tapi ini prolin bebas yang disintesis akibat dari tekaman itu ya. Sehingga di sini dengan adanya metil jasmonat ini bisa menginduksi ekspresi gen-gen lain gitu ya yang terlibat dalam memberikan ketahanan terhadap tekaman NaCl gitu ya, sehingga prolinnya bisa ditekan gitu ya. Jadi ada mekanisme lain gitu ya. Jadi mungkin yang lainnya ada muncul gitu kan, ada prolin. Nah tadi kalau di antara yang diamati ini ada enggak yang meningkat pada kondisi dengan penambahan metil jasmonat? Ada enggak Mbak Lisa yang polanya tidak seperti ini? Enggak ada, kebetulan enggak ada ya. Ini enzim-enzim ya, enzim-enzim yang berhubungan dengan aktivitas antioksidan. Iya, Bu, tidak ada. Nah ini berarti kan enzim-enzimnya meningkat toh? Iya, Tapi Bu. ini polanya sama ya. Aktivitas antioksidan dari enzim-enzim ini enzim ya, POK, CAT-LOX ini kan meningkat secara signifikan dengan peningkatan salinitas. Ya, jadi kan tanaman itu dalam menghadapi tekaman tidak hanya melibatkan satu macam molekul saja ya, tapi ada beberapa mekanisme kemudian dia akan bekerja secara terintegrasi, terkoordinasi begitu nggih, Mas Yudis. Jadi nggak sendirian. Jadi kalau misalnya dia stres, prolinnya tinggi dan prolin ini bukan satu-satunya mekanisme tanaman dalam menghadapi tekaman ya, tapi ada beberapa lain misalnya gula terlarut, kemudian ini enzim antioksidan gitu kan. Begitu nggih Mas Yudis ya. Saya terima enggak? Nggih, Bu, secara ini dari logika saya juga bisa diterima, Bu. Ya. Iya, jadi kalau misalnya diberikan sesuatu hormon ya tertentu itu mungkin nanti kalau normal nggak diberi hormon dia akan tinggi prolinnya, tapi kalau dikasih hormon akan turun ya prolinnya, meskipun penurunan tadi tidak serendah yang kontrol gitu kan, tidak serendah yang tanpa NaCl, jadi masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang tanpa NaCl ya kan. Coba dibuka lagi kan masih jauh, masih signifikan peningkatannya. Cuman kalau dibandingkan dengan yang ya kan, yang nol kan rendah sekali ya. Jadi ini beda nyata juga, masih signifikan. Jadi masih mengalami peningkatan prolin. Jadi di sini tetap berperan dalam osmotic adjustment gitu ya prolin itu. Tetapi ada senyawa lain yang bersama-sama menghadapi ketahanan ya, menghadapi respon ya terhadap ini tekaman NaCl ya kan. Yang nol sini kan masih ini F ya, hurufnya ya, notasinya F ya, dengan ini B, jadi jauh masih meningkat di sini ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang tanpa hormon, penambahan hormon jasmonat ini jelas mengalami penurunan. Tapi kalau dibandingkan dengan yang kontrol di sini, yang paling kiri, yang 0 NaCl, ini masih mengalami peningkatan gitu ya.
Jadi di sini menunjukkan bahwa ada mekanisme lain selain prolin ya. Selain prolin gitu ya. Jadi prolinnya meningkat sampai di sini aja. Maksimal di sini ya. Untuk yang kondisi sekaman. Gitu ya. Soalnya kalau nanti dibuat prolin sendiri mungkin nanti akan mengganggu efek ke yang lain. Misalnya pertumbuhan yang lain juga akan terganggu karena nanti biosintesis nya akan terfokus pada biosintesis asam amino prolin. Ya, otomatis enzim-enzimnya juga terfokus ke situ sehingga akan mengganggu metabolisme yang lain. Gitu. Ya mungkin ke arah pertumbuhan dan yang lain-lain gitu ya. Ya, jadi di sini yang perlu diketahui adalah meskipun turun ya, turun jauh ya, signifikan juga. Tapi kalau dibandingkan dengan kontrol ini masih jauh, masih meningkat ya. Ini masih ada peran prolin dalam osmotic adjustment atau yang lainnya. Perannya tidak hanya osmotic adjustment sih, menjaga stabilitas protein dan lain-lain gitu ya. Gitu ya, Mas Yudis ya. Oh, nggih Bu, ya. Bu, Ya. terima kasih Bu. Yang lainnya mungkin masih ada satu lagi mungkin. Jadi kalau dengan kajian jurnal mungkin lebih enak ya, lebih mudah dicatat di memori gitu ya. Tapi kalau hanya teori dari buku itu agak susah dan tidak menarik ya, menjemukan ya, karena ya strukturnya seperti apa ya tadi sudah ditulis. Kemudian peran fisiologisnya apa kan. Kemudian kalau mekanisme molekulernya kan ya hormon kan ya kurang lebih ya sama lah dia pengaruh molekulernya, mekanisme molekulernya bagaimana dia berfungsi sebagai sinyal ya, molekul signaling gitu kan dalam mengaruhi ekspresi gen-gen yang terlibat di dalam proses pertumbuhan maupun perkembangan tanaman gitu ya. Nah, kalau yang topik saya ini kebetulan ada hubungannya dengan ketahanan terhadap tanaman biotik dan abiotik ya. Ini satu lagi ya. Kalau PPT saya ya ada, cuman tidak ini. Ya dari bukan jurnal gitu ya. Tapi kan dari kalau konsep kan dari buku ya. Satu lagi mungkin. Ini sendiri. Oh, berarti fitohormon tuh ada beberapa yang ini ya, yang pindah itu apa namanya? KPRS ya? Bu. Iya, Bu. Oh. Iya, tapi ini terakhir kok. Berarti ada 2. Ada berapa yang pindah? 2, Bu. Temannya Mbak Lisa sama temannya Mbak ini ya, Mbak Hesti ya. Iya. Ya, apa single fighter ya. Nggak apa-apa, tapi kan bisa toh. Akhirnya bisa ya Mbak ya. Alhamdulillah bisa. Ya, saya kira kalau nggak ada lagi, ini Mas Raihan, ada pertanyaan enggak? Catat loh. Hah? Saya tidak ada, Bu. Oh, udah jelas ya? Iya, Bu. Oh, ya wes saya buktikan loh ya. Buktikan di UAS-nya. Mas Afif. Terus dari siapa nih ya? Mbak Azahroh ini. Mbak Nafika juga boleh, Mbak Danila. Mbak Ayu, ini Mbak Ayu ada nih. Mbak Esti, Mbak Safa. Mbak Safa itu bimbingannya Pak Bagio ya. Terus Mas Jul. Oh, Mbak Adisti ya. Ini Mbak Dewi hilang ya. Tadi ada ya tadi. Aduh. Nggak ada lagi? Ya sudah, nggak ada lagi. Terima kasih Mbak Lisa ya atas persiapannya dan presentasinya. Saya hargai karena ini harusnya berdua ya, mengupas 2 jurnal sendirian ya. Saya hargai lebih ya dibandingkan dengan yang berdua.
Saya nggak tahu kalau sebelumnya mungkin satu jurnal mungkin ya. Saya minta 2 gitu ya. Saya nggak tahu. Yang sebelumnya satu jurnal gitu untuk berdua. I- Iya Bu, biasanya satu jurnal 2 orang. Ini saya balik ya. Tapi bisa kok. Ya, bagus ya. Biologi itu bagus. Ya, saya kira udah cukup Mbak. Terima kasih Mbak. Baik Bu, terima kasih. Saya tutup. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan ya. Tik 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 tik. Oh, nggak dengar. Oh, ini Mbak Nisa Nabila. Oh ya, Mbak Esti. Itu mana di mana itu gambar itu? Oke, kalau dari saya tuh ya saya ada sih. Ya mana sih ya tadi ya. Coba sih tak sharekan nanti. Saya ini kok ya. Kita belum pernah presensi ya ini ya. Ini udah yang kedua ya. Dan minggu depan udah terakhir loh. Kayaknya ada kuis juga, kuis sama tugas ya. Dari awal sampai akhir. Mana ya? Oh ini kali ini. Itu. Bukan nih. Ini kok diskusi. Tak buka kok nggak muncul ya? Stop. Sudah saya buka kok tidak muncul. Soalnya PDF ya. Iya, saya tuh heran ya. PPT saya tak pindah ke Google Classroom, kemudian PPT saya tuh jadi hilang semua, sehingga saya tuh punya PDF ya. Padahal saya yang buat sendiri. Sehingga di sini kok nggak muncul ya. Kalau PDF gimana cara nampilkan? Harusnya bisa toh. Ya apa cara ini? Share screen. Diskusi. Sistem informasi. Ya, sebentar ya. Oh ini. Seismonic exit. Udah tahu, udah kelihatan toh? Nah, ini bukan PPT. Udah dulunya asalnya PPT, tak jadikan PDF, tak transfer ke GCF, terus saya nyari PPT saya kok jadi hilang ya, jadi hilang semua. Jadi saya jadi nggak punya. Ini PDF ini. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan tentang salah satu aplikasi dari metil jasmona di dunia biologi tanaman ya, atau pertanian juga boleh. Jadi sesuai dengan namanya, asam jasmonat ini pertama kali ditemukan pada tahun 1962 ya, berarti barang penemuan medium MS ya, Murasic and Cook ya. MS itu nama orang loh ya, singkatan nama orang penemunya Murasic dan Cook. Ya, harus pakai huruf besar huruf pertamanya ya. Jadi asam jasmonat ditemukan pertama kali pada tahun 1962 sebagai metabolit sekunder dari minyak bunga jasmin atau melati ya, makanya namanya jasmonat. Ada jasmin itu kan melati ya. Jasminum grandiflorum ya, jasminum bunga melati yang wangi itu. Jadi ini mungkin wangi juga ya jasmonat itu. Ini berasal dari asam lemak yang mengalami oksigenasi melalui jalur oktadekanoat
organoid dan didirikan oleh struktur cincin pentasiklik. Ini juga sepertinya sudah diberikan oleh Mbak Lisa. Ini ya seperti ini. Jadi ada struktur cincin pentasiklik ya. Kemudian ada gugus karboksilat juga dengan peran biologisnya. Ini bisa disingkat dengan GA ya, jasmonic acid. Dia merupakan regulator ya. Fungsi regulator sebagai molekul signaling di dalam perkembangan tanaman dan adaptasi terhadap tekanan lingkungan. Kemudian juga bisa memacu senesensi. Senesensi itu apa sih? Penuaan ya. Penuaan ya. Dan juga memiliki aktivitas penghambatan pertumbuhan pada ini kacang. Ini Vicia faba. Ini di sini ya tergantung ya, dia menghambat atau memacu tergantung pada konsentrasi. Dan sebagai hormon pertahanan dan fertilitas kesuburan. Jadi dia memodulasi sejumlah proses yang berhubungan dengan perkembangan tanaman dan juga respon terhadap stres. Nah, pada Arabidopsis dan tomat, asam jasmonat ini secara langsung terlibat di dalam perkembangan stamen dan trikoma. Trikoma ini kan juga merupakan respon apa namanya ya, morfologis ya atau anatomis ya dalam menghadapi tekanan atau ini tekanan kekeringan misalnya. Kekeringan itu tidak hanya tidak ada air ya, tadi ada garam tinggi juga menyebabkan tekanan kekeringan. Tekanan osmotik. Kemudian pertumbuhan vegetatif, regulasi siklus sel. Jadi di sini ada pengaruhnya ya. Jadi ada peran dalam regulasi siklus sel. Ingat siklus sel itu ada apa? Ada interfase, ada fase M gitu kan, ada interfase, ada fase G1, G2, fase S dan seterusnya. Kemudian senesensi tadi penuaan, kemudian regulasi biosintesis antosianin. Nah, antosianin ini kan juga berperan pada ketahanan. Jadi misalnya kekeringan atau suhu tinggi itu cenderung dia akan mensintesis antosianin pada konsentrasi yang tinggi. Kemudian juga merespon terhadap berbagai macam tekanan biotik dan abiotik. Kemudian juga CA ini, asam jasmonat ini juga diperlukan untuk penentuan seks ya. Jadi apakah jantan betina ini bisa dimodifikasi atau bisa dimanipulasi ya. Bisa manipulasi dengan penambahan hormon ini. Jadi kita misalnya pengen tanaman ini jantan atau betina mungkin bisa dimanipulasi dengan hormon ini. Tentunya juga harus optimasi tentang konsentrasinya yang optimal dalam mengaruhi seks tersebut atau jenis kelamin. Kemudian inisiasi kuncup reproduktif ya, berarti mempengaruhi ini ya pembungaan. Kemudian senesensi daun, pigmentasi jaringan, dan juga respon terhadap penempelan patogen dan serangga. Kemudian kalau pada Arabidopsis ini dia tidak bekerja sendiri tentunya juga pada tanaman lainnya ya, tapi yang kebetulan yang ditulis di sini di buku itu yang sudah diteliti adalah Arabidopsis. Jadi JA ini berinteraksi secara sinergis ya dengan etilen gitu ya. Jadi memang hormon itu ternyata tidak bekerja sendiri-sendiri ya, tapi juga dia bekerja secara ini apa namanya bersama-sama gitu ya, di teamwork gitu ya. Jadi seperti kita manusia juga nggak bisa kan sendiri mau menjadi apa namanya paling tinggi gitu, itu nggak bisa, nanti akan mudah jatuh. Jadi kita harus bisa bekerja sama supaya nanti kita bisa berkembang bersama gitu kan, belajar bersama dan bisa berkembang bersama, maju bersama gitu kan. Jadi bukan apa untuk diri sendiri tapi untuk tim gitu ya. Jadi kerja tim ini juga hormon juga demikian, nggak sendiri-sendiri ya. Jadi meskipun ada yang sinergis, tapi juga nanti ada yang antagonis juga gitu kan. Ya ini untuk menjaga keseimbangan. Kita kan juga gitu ya, manusia juga begitu kan. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang kompetisi gitu kan, ada yang sinergis gitu kan. Dan tergantung pada tekanan tertentu, baik sinergis maupun lain
baik sinergis maupun antagonis dengan asam salisilat dan asam absisat. Jadi CA ini enggak sendiri ya kerjanya, bisa dengan etilen, bisa dengan asam absisat, dengan asam salisilat dalam menghadapi interaksinya dengan patogen tanaman maupun dengan serangga. Demikian juga hormon GA ya. GA ini berinteraksi juga dengan CA untuk mengontrol fertilitas bunga pada Arabidopsis. Mengapa sih Arabidopsis itu selalu diteliti orang kok disukai gitu ya? Ya karena memang dia tanamannya kecil ya, mudah, jumlah kromosomnya juga sedikit gitu kan, siklus hidupnya pendek, jadi memang demenake gitu ya orang Jawa bilang. Nggak tahu nih Mas Jody tahu apa enggak yang demenake. Demenake itu menyenangkan gitu ya, menyenangkan kali tanamannya kecil, siklus hidupnya pendek gitu kan, jumlah kromosomnya sedikit, jadi mudah dipelajari gitu ya, tidak bertele-tele. Jadi seperti kalau bukan beda dengan tebu ya, tebu itu kan ya 1 tahun baru panen, kan jadi kan lama sekali. Kemudian ada jagung ya, ada jagung. Pada jagung, CA ini secara positif meregulasi, mengendalikan biosintesis asam absisat dan etilen pada daun yang mengalami penuaan. Ya, jadi memang sangat kompleks ya. Jadi kapan pemberian hormon itu juga akan menentukan responnya gitu kan. Apakah pada fase vegetatif atau generatif itu juga mungkin akan berbeda responnya. Gitu ya, karena dia akan berinteraksi dengan hormon lainnya juga gitu. Ya, jadi fungsinya itu melalui interaksi dengan berbagai macam hormon tanaman. Nih, jadi misalnya pada perkembangan semaian ya dan pertumbuhan akar. Ini pertumbuhan dan perkembangan ditentukan oleh crosstalk atau komunikasi silang dengan hormon lainnya seperti auksin, etilen, dan asam absisat. Makanya tadi ada saran sebaiknya dilakukan analisis ekspresi gen ya, ekspresi gen yang terkait dengan karakter kuantitatif gitu ya, gitu ya Mbak Isa ya. Iya, jadi kalau itu namanya nama kerennya tuh QTL gitu ya, kuantitatif trait loci gitu kan. Jadi dihubungkan antara karakter kuantitatif dengan ekspresi gennya. Kemudian memobilisasi senyawa cadangan, meningkatkan ketahanan melalui aktivitas antimikrobial atau melalui ekspresi gen-gen ketahanan. Saya nggak kelihatan tapi tetap pakai masker ini, malah nggak kelihatan. Kemudian jalur biosintesis. Nah, ini teori ya seperti ini ya. Jalur biosintesis asam jasmonat dan regulasinya. Nah, ini kan tahun 1962 senyawa ini diisolasi dari minyak aromatik ya, Jasminum grandiflorum ya, oleh Dimol dan kawan-kawan. Enggak sendiri kan, ada et al-nya kan. Ini yang lebih bagus, yang lebih masuk akal tuh yang semakin banyak temennya semakin bagus ya menurut saya. Bukannya sendiri gitu ya, sendiri jengil sendiri gitu. Enggak bagus itu. Dipertanyakan nanti. Benarkah sendirian? Kemudian biosintesisnya ini dari beberapa asam lemak yang tidak jenuh ya. Polyunsaturated fatty acids disingkat dengan PUFA atau oxylipin. Kemudian disintesis oleh enzim alin oksid sintase disingkat AOS. Kemudian produk oksidasinya dari asam lemak tidak jenuh tadi secara kolektif disebut dengan oxylipin tadi. Produk oksidasi. Kemudian prekursor ya, bahan dasar PUFA tadi
dilepaskan dari membran kloroplas melalui aksi enzim-enzim yang menghidrolisis lipid. POFA tadi yang oksilipin tadi ya. Pada biosintesis itu dari membran kloroplas ternyata di situ. Ini bahan dasarnya atau prekursornya. Kemudian CA juga menunjukkan disintesis dari asam linolenat. Ini kalau seperti ini tuh beda tanaman gitu ya, bukan pada tanaman yang sama. Jadi, mungkin pada tanaman yang A dari oksilipin, kemudian yang B dari asam linolenat. Yang pertama kali akan mengalami oksigenasi oleh enzim lipoksigenase atau disingkat LOX. Tadi kayaknya ada ya. Tadi ada ya yang diamati LOX, ada enggak? Lupa saya. Ada Mbak Alza? Ada, Bu. Oh ya, ini berarti kan enzim LOX ini berarti salah satu enzim yang terlibat dalam biosintesis JA kan? Ya, ini LOX ya, untuk menghasilkan 13S hidroksiperoksi asam linolenat, atau disingkat 13-HPOT, hidroksiperoksi linolenic acid. Kemudian siklisasinya, tadi kan ada struktur cincin ya, struktur cincinnya toh ini didapat dicapai oleh aksi dua enzim yang disebut dengan alin oksid sintase AOS dan alin oksid siklase AOC. Lah, seperti ini toh teorinya, jadi menjemukan gitu kan. Tapi jangan nggak boleh ya, karena memang harus diberikan. Kemudian oxotodienoic acid selanjutnya akan dimetabolisme menjadi asam jasmonat. Prekursornya adalah linolenic acid tadi. Ada PUFA, ada linolenic acid. Linolenic acid ada di dalam lipid seluler ya, di mana dia berasal dari asam oleat yang mengalami esterifikasi yang diubah menjadi asam linoleat dan menjadi asam linolenat ya oleh atau melalui desaturasi asam lemak yang berikatan dengan membran. Kemudian biosintesisnya ini dikatalisis oleh enzim-enzim kloroplas tadi ya. Tadi ada LOX, ada AOS, dan ada AOC. Ini ringkasannya seperti itu. Di mana sumber dari LA tadi adalah membran kloroplas. Linolenic acid tadi ya, LA. Ini gambarnya seperti ini ya. Antara biosintesis dari asam jasmonat. Udah itu aja yang bisa saya berikan. Kayaknya juga ini. Mungkin ada pertanyaan? Semoga tidak ngantuk ya. Oke. Berarti minggu depan sudah terakhir ya. Setelah itu UAS minggu depan panen kuis ya dengan saya ya. KJTU kuis, hormon kuis ya. Dan tugas ya. Terus sudah nggak ada presentasi toh? Ya nanti berarti bisa nyicil apa namanya UAS-nya ya. Bisa nyicil. Oke, kalau nggak ada pertanyaan ini waktunya sudah agak molor, tapi karena tadi memang ada break juga ya, karena waktunya nanggung ya, kita mulai 11.10, sementara zuhur itu kan sekitar 10 belasan gitu sudah zuhur kan. Jadi emang nanggung sebaiknya dimulai dari ini sih setelah sholat zuhur itu lebih efektif. Yang dulu tuh kapan itu sudah bagus ya jadwalnya, tapi sekarang kok berubah lagi. Ya mungkin karena ini ya pergeseran waktu sholat juga sih. Yang cukup signifikan. Nah, sekarang tuh hari panjang. Oke, Mas Rehan, nggak ada pertanyaan?
Halo? Tidak ada, Bu. Oh, nggak ada, mbok ada gitu ya. Oke, kalau nggak ada, bisa saya akhiri ya, bisa kita akhiri ya. Oh ya, nanti jangan lupa saya ini, setelah ini mau buka ini apa, presensi ya. Sejak dulu belum toh, yang pertama belum pernah presensi toh, nggak ada yang ngingetin ke saya. Ya, jadi kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita akhiri kah? Apakah bisa diakhiri? Atau ada pertanyaan? Ini Mas Jul, oh, Mas Jul muncul nih. Waduh, di belakangnya ada apa? Tomat ya. Loh, hilang. Kok ganti, ya? Halo, Mas Jul mau tanya? Tidak, Bu. Belum ada pertanyaan dari saya. Oh, belum ada tuh berarti sudah jelas apa tidak menarik. Jauh ini jelas, Bu. Oh ya wes nanti buktikan ya, ya WAS ya. Oke, yang lainnya mungkin Mas Rehan enggak, kemudian Mbak apa ya? Ini masnya ada berapa tahu? Mas Rehan, Mas Yul, Mas Yudis, Mas Afif. Apa nih? 4 itu ya? 4 ya. Hmm. Ya udah, kalau udah jelas ya, selamat belajar, siapkan. Senin kita ada kuis, nanti ada tugas juga, tugas mandiri ya, karena kan yang udah apa, kalau yang kelompok sudah, yang mandiri aja deh, biar nanti kelihatan ya mandiri ya. Ini mandiri bukan berarti bukan berarti nggak bisa kerjasama, kan sudah ada di presentasi yang namanya ya, meskipun ada yang KPRS akhirnya sendiri gitu kan. Nah ini kok ada chat, bentar tak bacanya. Gitu. Oh. Apa nih Mbak Nisa? Kok gitu? Iya, saya stop ya nih ya. Oke, jadi di sini ada 14 dengan saya ya. Tadi sempat ada 15, tapi hilang satunya hilang. Semoga tidak bermasalah ya. Oke, jadi kalau memang ada pertanyaan, semoga kalian bisa menangkap apa yang sudah saya sampaikan dan juga yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Lisa tentang asam jasmonat. Kemudian silahkan belajar ya, nanti apa namanya PPT akan saya, bukan PPT ya, sudah PDF ya saya tuh hilang, PPT ini hilang. Nanti akan saya share. Ada grupnya juga ya, Mas Afif ya? Ya nanti bisa saya share lewat Mas Afif atau saya bisa share langsung. Ini beda dengan KJT toh, ini anggotanya. Ada bedanya ya? Oh iya iya iya, tapi mayoritas ya overlapnya tinggi ya. Irisannya besar toh, beririsan toh. Oke, jadi kita akhiri dan jangan lupa sebentar lagi ini saya akan buka presensi ya. Jadi nanti tolong dibuka presensinya dan diisi ya. Dan udah 2 kali kita belum presensi gitu ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.